merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja, baik satu orang ataupun sekelompok orang, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua dalam Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Adegan yang tadi merupakan contoh verbal bullying atau perundungan dengan kata-kata. Verbal bullying adalah jenis perundungan berupa kalimat kasar atau candaan yang melewati batas. Korban bullying akan mengalami trauma atau sakit hati. Efek buruk lainnya adalah timbulnya perasaan takut pada diri korban untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, sebagaimana dalam hadis, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin." Karena kadang-kadang orang yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah dibanding orang yang mengolok-oloknya. Dan yang ini merupakan bullying secara fisik. Bullying secara fisik merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini bisa berupa tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi seseorang. Adegan barusan adalah contoh bullying nonverbal. Bullying nonverbal adalah perilaku yang nonverbal atau tidak langsung. Contohnya seperti memanipulasi persahabatan hingga retak, mendiamkan seseorang sehingga orang tersebut terpojokan, dan sengaja menghancurkan seseorang. Never feel that you deserve to be a victim of bullying. Artinya, jangan pernah merasa kalau dirimu pantas menjadi korban bullying. Selanjutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku menyakiti secara berulang-ulang yang disertai intimidasi, mengirim dan mengunggah sesuatu yang berbahaya, memanfaatkan teknologi, dan terjadi di dunia internet dengan menggunakan media sosial. People who like to insult on the internet in real life must be ugly. Orang yang suka menghina di internet di kehidupan nyatanya pasti jelek. Social bullying. Bullying jenis ini melibatkan banyak pelaku dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Bullying dilakukan dengan cara mengabaikan, mengucilkan, atau menghindari. Sikap berupa pandangan sinis, tawa yang mengejek, hingga bahasa tubuh yang bermaksud untuk merendahkan. Dampaknya tentu saja akan membuat korban merasa tidak nyaman atau tidak betah di lingkungan sekitarnya. Bahkan bisa menimbulkan depresi, juga dia akan merasa kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, penurunan harga diri, melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri. Korban bullying atau korban perundungan akan terlihat baik-baik saja dan tersenyum. Tapi sayangnya Anda tidak pernah tahu bagaimana dan seperti apa dalam hatinya. Bisa saja mereka menjadi pembunuh berdarah dingin yang mengerikan.
Hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah terjadinya bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Yang keenam, jangan menunjukkan sikap sedih atau takut. Yang ketujuh, laporkan kepada pihak yang berwenang. Bagaimana perasaan kalian saat dibully? Perasaan saya saat dibully merasa sedih, sakit hati, terpuruk, dan merasa terendah diri. Perasaan saya saat dibully saya merasa terjebak dari yang lain. Perasaan saya setelah pembulian itu saya merasa tidak berdaya di hadapan orang lain. Nah, teman-teman, tidak boleh membuli ya, karena itu dapat merugikan orang lain. Stop bullying!